Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahasno Hatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu dan bermula segala syarat fi'liha mengerjakannya Jumat. Salah satu itu 3. An yakuna al baladu, mana 3. Yang pertama adalah al baladu itu negeri, misran itu kota, al au karyatu dan atau itu di kampung, wa an yakuna dan bahwa adalah al adadu bilangan, arba'ina dan bermula itu 4, min ahli daripada Jum'ati yaitu ahli Jumat, wa an yakuna dan bahwa adalah al waktu itu waktu, bakian itu au udimat atau ditiadakan, syurutu itu syarat-syarat, suliyat nah niscaya disolatkan akan ianya Jumat, duhran itu zuhur, wa faraiduha dan bermula fardu-fardunya Jumat, salah satu itu 3, khutbatani dan bermula salah satunya 3 itu 2 khutbah, yakumu dan yang berdiri ianya seseorang, fiha pada keduanya 2 khutbah, wa yajlisu dan duduk ianya seseorang, bainahuma di antaranya 2 khutbah, wa an dan bahwa tusalla disolatkan ianya seseorang, rakaataini akan 2 rakaat, fi jamaatin pada berjamaah. Nah, jadi penjelasan syarat-syarat sholat Jumat. Jadi syarat untuk mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Jadi yang mengerjakan sholat Jumat itu harus ada 3 perkara yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan sholat Jumat itu harus di negeri, yang negeri tersebut termasuk kota ataupun kampung. Nah, jadi dalam artian kata yaitu ada pemerintah atau ada bupati contohnya. Kayak kita ataupun ada wali kota, enggak boleh di tempat terpencil yang enggak ramai orang. Itu maksudnya. Nah, jadi kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan sholat Jumat itu harus 40 dan 40 orang itu dan juga bukan orang sembarang, yaitu harus ahli Jumat. Nah, jadi ahli Jumat ini ada dalam beberapa kategori, contohnya kayak ahli Jumat itu harus laki-laki, kemudian harus balik, dan kemudian mukim. Nah, mukim ini memang berada tempat tinggal di situ. Syarat yang ketiga, waktunya masih ada, yaitu maka sholat Jumatnya seandainya waktu itu udah nggak ada, keluar dari waktunya, ataupun ketiga syarat tadi nggak ada di orang yang mengerjakan sholat itu, maka orang itu harus mengganti sholat Jumatnya, yaitu dengan sholat zuhur. Maksud dari masih ada waktu tadi, bisa juga kita bilang orang itu masih mengerjakan sholat Jumat bukan pas datang dari mereka itu udah selesai. Kalau seandainya kita datang orang yang dalam negeri ataupun dalam kota itu udah selesai melakukan sholat Jumat itu, kita hitung udah keluar waktu. Kemudian setelah selesai mengenai syarat untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, jadi ini membahas tentang fardu-fardu dalam artian kata, hal-hal yang wajib untuk dilakukan di dalam sholat Jumat. Nah, jadi itu sendiri seperti syarat fardu ini juga ada tiga syarat. Yang pertama, sholat Jumat itu dilakukan dengan adanya 2 khutbah, yang dimana 2 khutbah ini dilakukan dengan secara berdiri. Nah, jadi kemudian yang kedua, fardu yang kedua ini adalah duduk di antara 2 khutbah. Nah, berarti selesai yang pertama itu duduk dulu, baru berdiri. Itu 2 khutbah. Nah, yang khutbah yang kedua kemudian dilakukan sholat Jumat itu sebanyak 2 rakaat dan harus berjamaah. Nah, jadi penjelasan syarat-syarat sholat Jumat. Jadi syarat untuk mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Jadi yang mengerjakan sholat Jumat itu harus ada 3 perkara.
yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan sholat Jumat itu harus di negeri, yang negeri tersebut termasuk kota ataupun kampung. Nah, jadi dalam artian kata yaitu ada pemerintah atau ada bupati contohnya. Kayak kita ataupun ada wali kota, enggak boleh di tempat terpencil yang enggak ramai orang. Itu maksudnya. Nah, jadi kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan sholat Jumat itu harus 40 dan 40 orang itu dan juga bukan orang sembarang, yaitu harus ahli Jumat. Nah, jadi ahli Jumat ini ada dalam beberapa kategori, contohnya kayak ahli Jumat itu. Jadi, untuk hayyi'ah ini ialah melakukan sholat Jumat yang perlu dilakukan itu ada 4 perkara. Yang pertama, mandi, dan yang kedua, membersihkan badan, dan yang ketiga, memakai pakaian yang berwarna putih, dan yang keempat, memotong kuku serta berwangi-wangian. Nah, jadi disunatkan dalam melakukan sholat Jumat, yaitu menetap dalam waktu khutbah. Ketika khatib ini membacakan khutbah, disunatkan untuk diam dan terhadap orang yang masuk ke dalam masjid ataupun ke tempat sholat Jumat. Di antara imam itu membacakan khutbah, maka terhadap orang yang masuk tadi, yaitu melakukan sembahyang 2 rakaat yang ringan, bukan sembahyang yang panjang. Waw ataf, syara' itu huruf isim, fi'liha isim damir, salah satu itu huruf isim. An penasab fi'il mudhari', an yakuna fi'il mudhari'. Al baladu itu huruf isim, misran itu isim. Waw ataf, qaryatu itu isim. Waw ataf, an huruf penasab fi'il mudhari'. An yakuna fi'il mudhari'. Al adadu itu huruf isim. Arba'ina huruf isim. Min huruf jar. Ahli huruf isim. Waw ataf, an yakuna fi'il mudhari'. Wal waktu itu huruf isim. Baqiyah itu huruf isim. Fa tafsir, baqiyah huruf isim. Fa tafsir, kharaja fi'il madi. Al waktu itu huruf isim. Au huruf itu huruf ataf. Al waktu itu fi'il madi majhul. Syurutu itu isim. Suliyat itu fi'il. Duhran itu isim. Waw ibtida fi'il mudhari'. Salasatun itu isim. Khutbatani itu isim. Yaqumu fi'il mudhari'. Fi huruf. Ha isim damir. Wa yajlisu itu fi'il mudhari'. Wa tusalla itu huruf penasab fi'il mudhari'. Raka'ataini itu isim. Fi huruf jar. Jama'ati itu isim. Waw ataf, hiya itu isim damir. Arba'u hisalin itu isim. Alaslu itu isim. Waw ataf, watandifu itu fi'il. Al jasadi itu isim. Waw ataf, lubsu itu isim damir. Lisaibilidi itu isim. Waw ataf, wazu itu pezazam fi'il mudhari'. Al dufri itu isim. Waw istisna. Yustahabbu itu fi'il mudhari'. Linsatu itu isim. Fi huruf jar. Wakti hutbati itu isim. Waman itu huruf pejajam fi'il mudhari' di atas ain. Dahla fi itu fi'il madi. Waw ataf, limamu itu isim. Yahtufu fi'il mudhari'. Salla itu fi'il madi. Raka'ataini itu isim. Hafifataini itu isim. Summa itu huruf ataf. Yajlisu itu fi'il mudhari'.